Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali membahas mengenai RoboHero. Buat lo yang terus stay tune di TCI, tahu bahwa kita sudah pernah overview mengenai RoboHero ini kayaknya antara 2-4 bulan lalu. Jadi udah cukup lama ya. Ini mungkin lebih masuknya ke video update. Nah, tapi update yang bisa menguntungkan kantong kita tentunya ya. Dimana sekarang RoboHero ini sedang ada satu event. Dan eventnya main price-nya adalah brand new gaming smartphone Asus ROG. Nah, tentunya buat lo para gamers pasti tertarik ya. Siapa yang nggak pengen punya Asus ROG phone, apalagi kalau gamer. Nah, selain itu juga ada beberapa hadiah yang lebih kecil yang dibagikan setiap bulannya. Salah satunya adalah Steam gift card yang bernilai 10-20 USD dan juga ada smartphone game controller. Ya, jadi mungkin jiwa gamer lu mulai bergejolak sekarang, ya. Oke, nah selain itu juga tentunya kita akan update mengenai apa saja yang sedang berjalan di RoboHero. Salah satunya adalah RoboHero University, di mana kita bisa mempelajari lebih dalam mengenai RoboHero dan juga mendapatkan hadiah tentunya. Ya, ini di luar dari event yang ini. Jadi ada, bisa dibilang ada 2 event ya. Dan selain itu juga kita bisa lihat di sini RoboHero ini adalah suatu game metaverse play to earn ya. Kita akan sedikit refresh our memory ya. Jadi di sini bentuknya otomatis karena metaverse play to earn akan ada NFT dan ini fully integrated dengan blockchain. Jadi semua item-item, karakter-karakter yang kita punya benar-benar milik kita pribadi. Seperti yang gue sering bilang lah ya, jadi kepemilikan pribadi ini bisa kita jual langsung di marketplace dia ataupun di third party seperti misalkan di OpenSea dan lain-lain ya. Oke, nah selanjutnya kita lihat juga di sini NFT-nya tentunya nggak hanya gambar saja ya. Kalau kita mikir NFT biasanya langsung kayak Bored Apes atau yang lain-lain lah, CryptoPunks yang hanya gambar dan dia basically ya that's it, just a picture ya. Tapi di sini NFT mereka ini adalah bentuknya seringkali item. Jadi mereka bisa memperkuat karakter kita ya. Jadi itu tentunya ada utility-nya di dalam game ini sendiri ya. Dan selain dari itu, seperti biasa, di dalam game Play to Earn Metaverse ada 2 mode, PvP dan PvE. Nah, PvP ini masuknya lebih kita melawan orang secara online lah kesannya ya. Nah, PvE ini masuknya ke story mode, di mana kita bisa grinding di situ, mencari poin dan pelan-pelan mengupgrade robot kita supaya nggak kalah waktu lawan orang di online lah gitu kesannya ya, PvP jadi nggak kalah. Oke, dan kurang lebih seperti itu. Dan sekarang sudah ada RoboHero app yang kalian sudah bisa download. For now masih di Google Play saja. Untuk yang iOS masih pending. Ya mungkin kedepannya akan ada juga. Dan pastilah harusnya ada juga kedepannya. Nah di sini seperti kita tahu biasanya yang menjadi hambatan dari game Metaverse Play to Earn adalah biaya awalnya. Ya biaya awalnya biasanya mahal. Nah di sini nggak apa-apa. Andaikan lu belum punya modal, lu bisa mulai dengan download dulu si RoboHero app. Lu watch beberapa ads, collect point dan exchange si point itu untuk robot pertama lu dan mulai bermain RoboHero. Ya, jadi lu bisa mulai dengan sangat mudah ya. Nah, nanti pun kita di belakang akan bahas gimana nih cara kita bisa mendapatkan poin yang kita bisa juga jadikan uang. Ya, jadi lagi-lagi ada elemen play to earn-nya juga di situ. Ya, dan juga kita akan bahas sedikit mengenai elemen metaverse di mana kita bisa memiliki properti di dalam si RoboHero ini juga. Ya, oke. Dan yang pertama kita akan masuk dulu ke bagian RoboHero University. Oke, jadi bagaimana cara kerja RoboHero University? Nah, bagian yang pertama adalah di RoboHero App. Seperti pembahasan sedikit di depan, gue bilang kita bisa menghasilkan scrap points. Jadi kita nggak perlu ngeluarin modal di awal. Ya, jadi misalkan lu lagi nyantai nih, lagi gabut di rumah, atau lagi nunggu dokter appointment ya, lu punya extra time dan lu bisa nonton beberapa komersial. Saat lu sudah nonton beberapa komersial, ya kurang lebih bentuk seperti ini, lu tonton, lu akan mendapatkan scrap points. Nah, di sini lu bisa simpan ya si scrap points ini untuk lo exchange dengan first playable NFT karakter lo di RoboHero. Nah, setelah itu lo bisa juga save money-nya untuk tambah beberapa item lain dan lo bisa menaikkan status dari karakter lo. Ya, itu kurang lebih pembahasan yang tadi.
Nah, selanjutnya bisa juga kita join The Robo Hero University. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini ya, mereka ini ingin membuat suatu metaverse yang fully developed. Nah, jadi mereka ini ingin kita supaya lebih mengerti dan lebih tahu mengenai si project Robo Hero ini sendiri. Jadi buat lo yang tertarik untuk mengikuti si university ini, lo bisa ikuti di sini ada linknya, di mana di sini ada white paper dari si Robo Hero, lo bisa pelajari, dan nanti ada beberapa quiz yang lu bisa jawab di sini, dan apabila lu bisa menjawab dengan benar dan lu masuk sampai ke top 100 ranking, lu bisa mendapatkan total hadiah sebesar 1.500 BUSD setiap 2 minggu. Ya, jadi ini menarik dan ini di luar dari yang si ROG ini ya. Jadi bisa dibilang dua event berjalan bersamaan. Sekali lagi, ini tujuannya adalah untuk memperdalam ilmu atau memperdalam demand juga ya sebenarnya untuk Robo Hero. Ya, karena semakin banyak orang yang tahu dan excited dengan project Robo Hero, maka akan semakin banyak juga yang main. Sekali lagi ya, untuk orang yang mencapai ke top 100 ranking akan mendapatkan total hadiah sebesar 1.500 BUSD per 2 minggu ya. Nah, selanjutnya ya, the second step dari game ini sendiri adalah kita akan bisa main di PvE dan PvP mode ya. Nah, otomatis saat kita PvE itu lebih masuknya ke grinding ya. Kita mencari poin supaya kita bisa beli item-item dan akhirnya kita nanti saat PvP nggak kalah gitu. Nah, tentunya di situ kita juga bisa mengklaim token dari pool of the winner. Ya, seperti biasalah, kayak lu main game pasti ada rewardnya. Nah, yang unik si tokennya ini tentunya bisa kita cairkan karena lagi-lagi bentuknya adalah cryptocurrency. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, ini adalah yang pasifnya ya, dimana ini adalah mungkin masuknya ke bagian metaverse-nya. Nah, jadi lu juga bisa menjadi landowner di sini dan mengambil komisi dari setiap fight yang terjadi. Jadi kesannya nanti setiap fight ini akan ada di satu tempat. Nah, tempat itu bisa lu beli kepemilikannya, dan setiap orang fight di situ, maka lu akan mendapatkan bagian dari si hasil fightnya. Jadi kesannya gini lah, kayak lu punya satu sasana gitu ya, satu sasana tanding lah kesannya. Nah, setiap ada pertandingan di situ, lu dapat bagian. Nah, itu tentunya akan bisa menjadi satu passive income. Dan di selain dari itu juga ada billboard ya, di mana kita bisa rent si billboard ini ke advertiser, dan apabila mendapatkan advertiser, lu otomatis juga akan mendapatkan yield dari situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Summary-nya di sini Robo Hero ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Lo bisa main ya, fight secara PvE maupun PvP, atau juga lo bisa di sini menjadi landowner dan menghasilkannya dengan komisi dari setiap pertandingan maupun juga billboard ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan sekarang kita akan bahas mengenai event yang ROG. Oke, dan seperti yang kita bisa lihat di sini, nama eventnya adalah University Faction Wars, di mana cara kerjanya adalah kita memilih satu dari 3 faksi ya. Nah, kalau gua pribadi sudah kepilih nih mau yang mana ya. Jadi cara kerjanya simple. Di sini tuh sebenarnya kita tinggal menyelesaikan task. Jadi bentuknya mungkin mirip seperti kita ngejar airdrop ya, dan juga selain dari itu akan ada tes dari knowledge kita mengenai Robo Hero itu sendiri ya. Dan faksinya dibagi menjadi 3. Ada Ether, Plasma, dan Deuter. Gue pribadi pilih Plasma dengan leader kita yang bernama Patrick Kempinski ya. Nah, jadi buat lo yang tertarik, nanti tinggal ikutan yang Plasma ya. Biar sama nih sama gue si faksinya ya. Nah, jadi nanti untuk selama event ini berjalan, which is 3 bulan, semua hasilnya akan diposted di Sweep widget ya. Nah, cara untuk masuknya adalah kita harus masuk ke Robo Hero Discord server dan juga join a faction. Sekali lagi ikutan yang Plasma ya. Setelah kalian sudah pilih Plasma, nanti kita tinggal masuk ke Sweep widget dan menyelesaikan task yang diberikan ya. Nah, di sini tentunya semakin banyak task yang selesai ya, maka akan dikumpulkan ke per faksi ya. Jadi faksi yang paling dominan, yang paling banyak menyelesaikan task, setiap bulannya akan diberikan hadiah ya. Hadiah tiap bulannya adalah ya ini ya, ada Steam gift card dari 10 sampai 20 USD, ada juga smartphone game controller, dan hadiah utamanya setelah selesai campaign ini adalah brand new gaming smartphone yaitu Asus ROG ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Dan sebenarnya ada juga beberapa consolation prize ya, atau hadiah hiburan lah ya, small Steam gift cards juga ada lagi dengan jumlah lebih kecil.
Dan juga ada prices untuk creative task. Kita bisa mereceive weapon yang didesain oleh kita sendiri dalam bentuk NFT, ya. Keren nih. Lalu selanjutnya kita juga bisa memberikan name terhadap land yang akan selamanya jadi itu, ya. Akan permanen sih namanya seperti itu. Dan juga kita bisa join group of game tester dan banyak lagi, ya. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik, stay for the tutorials. Kita akan bahas bagaimana caranya untuk bisa memilih faksi. Oke, dan sekarang kita akan tutorial untuk bisa masuk ke faksi di Robo Hero. Yang pertama kalian harus lakukan adalah memiliki akun Discord. Kalian bisa download, lalu kalian bikin akun. Setelah kalian sudah bikin akun, kalian tinggal cek di link description kita di bawah, cari Discord. Ya, setelah kalian sudah ketemu, klik bagian Discord-nya, ya, nanti akan keluar channel Robo Hero, atau lebih tepatnya server Robo Hero. Kalian selesaikan verifikasinya, sangat gampang, itu kurang dari semenit, ya. Dan setelah kalian sudah beres akan masuk ke dalam welcome page di sini, ya. Jadi akan bentuknya seperti ini. Kalian scroll ke bawah, ya. Scroll ke bawah, cari University Faction. Klik di sini dan kalian pilih plasma yang paling kanan, ya. Kalau kalian sendiri sekarang aja paling banyak nih. Jadi chance buat menangnya bisa dibilang ya tim plasma, ya. Setelah kalian sudah klik tim plasma, kalian akan dapat seperti ini. Di bagian eksklusif akan keluar tim plasma. Dan kalian klik di sini, lalu klik pin message. Ya, sekali lagi klik pin message. Kalian scroll, ya. Scroll di sini dan masuk ke bagian ini, join the competition here untuk sweep widget. Setelah kalian klik akan langsung otomatis keluar di browser kalian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sweep widget. Oke, setelah lu klik linknya, harusnya lu masuk ke sweep widget di sini. Dan kalau benar, harusnya masuknya ke tim plasma. Dan gue baru tahu nih, ternyata tim plasma ini adalah pemenang dari bulan pertama event Faction Wars. Jadi menurut gue tepat banget kalau lu masuk ke tim plasma, ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, kita baru masuk ke dalam bulan kedua dari kompetisi, ya. Dan hal penting nih, ya, beberapa tes yang akan dikeluarkan di sini hanya bisa bertahan seminggu. Jadi buat lo yang tertarik untuk mengumpulkan poin lebih, lo harus lebih sering masuk ke sweep widget di sini untuk menyelesaikan tasknya, ya. Dan seperti yang gue bilang tadi di depan juga, di sini hadiah utamanya adalah brand new gaming smartphone Asus ROG. Ya, jadi semakin banyak task yang lo selesaikan, semakin besar juga peluang lo untuk mendapatkan main prize-nya di sini. Ya, jadi gini, setiap bulan akan ada hadiah. Ya, hadiah setiap bulan ini adalah bentuknya yang lebih kecil. Ya, di sini maka yang bisa dibilang akan dibagikan per setiap bulan, yaitu adalah Steam gift cards yang bernilai 10-20 USD, ada juga smartphone game controller, dan seterusnya, ya. Jadi caranya seperti apa? Lagi-lagi sangat gampang, ya. Buat lo yang sudah sering main airdrop, harusnya ini gampang banget, ya. Tinggal lu selesaikan saja tes yang ada di sini. Gue pribadi udah cobain menyelesaikan yang untuk subscribe ke newsletter dan juga follow faction leader. Seperti yang kita tahu, faction leader dari yang plasma ini adalah Patrick Kempinski, dan ternyata dia ini adalah COO dari Robo Hero, ya. Jadi sekali lagi, tinggal kalian ikuti saja task yang sudah terkumpul di sini. Semakin banyak yang lu selesaikan, semakin besar juga peluang kita untuk menang, ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara untuk mengikuti University Faction Wars. Sekali lagi buat lo yang mungkin masih bingung, bisa cek lagi tutorial yang tadi di Discord. Dan kalau lo belum punya akun di Discord, ya gue sarankan bikin dulu, ya, karena kalau nggak punya akun kayaknya nggak bisa, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event University Faction Wars. Oke, nah sebelum kita lanjut ke app dari Robo Hero, kita akan lihat dulu gameplay pre-alpha dari Robo Hero. Oke, jadi ini dia app dari Robo Hero. Seperti yang kita bisa lihat di sini ada Watch to Earn. Nah, sesuai dengan namanya, kita bisa earning scrap points dengan cara menonton. Ya, kita bisa lihat, kita klik di sini. Dan nanti akan ada beberapa video yang keluar. Nah, sebelum kita nonton videonya, gue ingatkan dulu, kalau nggak jalan, berarti lu harus pakai VPN. Karena lo tau lah di Indonesia seringkali app-app cryptocurrency diblok. Ya, jadi lagi-lagi untuk menggunakan Watch to Earn ini, kalian harus menyalakan VPN dulu. Ya, jadi sekarang kita akan coba nonton satu video.
Welcome to the Robo Hero app. Watch ads and get your first Robo Hero NFT. Answer the questions and be rewarded. How to get started. Step 1. Click register or login button. Add your email and click send code. Write down code from your email and create an account. Step 2. Click settings icon. Write down your nickname and EVM wallet address. Step 3. Click watch to earn button. Click plan button. Watch ads and earn scraps to get your first robot. Step 4. Answer the quizzes correctly and get into the top 100 users. Every 2 weeks we reward top 100 users. Step 5. Click leaderboard icon on main screen. Check your place on the list. If you have any questions, contact us on Discord. For more information, visit our Twitter. Oke, nah jadi seperti yang kita bisa lihat tadi setelah kita nonton ya, kita akan mendapatkan reward. Tapi ini kan untuk contohnya gue udah tonton tuh, jadi ya otomatis rewardnya udah gue ambil. Nah setelah itu kalian harus baca dan menjawab kuisnya. Nah setelah kalian menjawab kuisnya, kalian akan mendapatkan reward. Nah kita coba tonton satu lagi. The enormous computing power of your PC lies in your graphics card and processor, both of which are fully used only when playing games. Imagine that you could use this and register today to monetize the computing power of your PC. Oke, jadi tadi si ads-nya sudah kita skip ya, untuk bisa langsung saja loncat ke bagian hadiahnya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, lu mendapatkan 0,00010 scrap points. Nah, di sini ya lu dapatkan setelah nonton videonya. Nah, setelah itu ya kalian akan menjawab satu quiz. Nah, quiz ini kalau lu bisa jawab dengan benar tentunya akan lebih bagus. Nah, buat lu yang pengen tahu gimana cara jawabnya, lu bisa pelajari di white paper mereka. Kita akan coba ambil contoh saja di sini. Kita jawab ya, kita konfirmasi dan seterusnya. Ya, jadi untuk sayangnya untuk ini kita salah jawab. Jadi kalau lu benar, kemungkinan besar mungkin akan dapat extra points maybe ya. Lagi-lagi, jadi kurang lebih seperti itu caranya, dan lu bisa terus lakukan ini dan nonton semua video-video yang ada di sini, kumpulkan scrap points, dan mulai bisa beli items dan juga karakter di Robo Hero. Oke, jadi tadi itu dia overview dari app Robo Hero. Ya, buat lo yang tertarik untuk lebih dalam mengenal mengenai Robo Hero, lo bisa follow Twitter mereka di sini ya. Lo bisa mendapatkan news-news terbaru, event-event terbaru juga ya. Dan jadi kurang lebih seperti itu overview kita dari Robo Hero. Sekali lagi, buat lo yang tertarik untuk mengikuti program dari Robo Hero University, bisa tinggal ikuti saja tutorial tadi di belakang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang mungkin bingung gimana nih cara mendukung TCI yang paling mudah, kalian bisa cek link refaktor di bawah dan mulai trade dengan link tersebut. Ada banyak pilihannya ya, dari exchanger lokal sampai luar. Dan buat kalian yang belum join Telegram group kita, ayo join, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.